Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Nah, karena berhubung sebentar lagi Hari Raya Idul Adha akan segera tiba, maka kita akan membahas Hari Raya Idul Adha dengan tema kurban. Hari besar Islam yaitu ada dua, Hari Raya Idul Fitri, di mana kita secara khusus mengeluarkan zakat fitrah diberikan kepada saudara sesama muslim yang kurang mampu dan membutuhkan. Dan yang kedua adalah Idul Adha, Hari Raya Idul Adha, di mana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih kurban sebagai tanda peribadahan kepadanya. Amalan sunnah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah pada Hari Raya Idul Adha ada 10, yaitu ada haji dan umroh. Yang kedua, memperbanyak amal soleh seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran, sedekah, dan lain-lain. Yang ketiga, tidak memotong rambut atau mencukurnya. Begitupun dengan memotong kuku, tidak dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk memotong rambut dan memotong kuku. Yang kemudian memperbanyak takbir yang berlapas Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kelima, puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian puasa 9 Zulhijjah ini adalah satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Yang keenam, tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Yang ketujuh, sholat Idul Adha di lapangan bersama kaum muslimin. Yang kedelapan, menyembelih hewan kurban setelah Idul Adha. Kemudian menyembelih hewan kurban dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang terakhir adalah tidak berpuasa pada Hari Raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nah, karena tema kita kali ini adalah kurban, pengertian kurban adalah hewan yang disembelih pada waktu duha di hari Idul Adha pada tanggal 10 hingga tanggal 13 Zulhijjah. Nah, hal ini disebutkan oleh Allah pada firman-Nya di surah Al-Kautsar ayat 2 dan surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Para ulama sepakat jenis binatang ternak kurban yaitu ada 4, 1 unta, 2 sapi, yang ketiga kambing, yang keempat domba, dan yang paling utama adalah unta dengan usia 5 tahun. Dan kemudian ada sapi dengan usia 2 tahun, ada kambing dengan usia 1 tahun atau domba dengan usia 1 atau hampir 1 tahun. Selain di atas, syarat berikut juga harus dipenuhi, yaitu hewan kurban tidak sakit, tidak buta, tidak pincang, dan juga tidak kurus. Nah, ketika menyembelih, kita disunnahkan menyembelih menghadap kiblat dan pisau yang tajam. Nah, setelah kita menyembelih hewan kurban, waktunya untuk membagi daging hewan kurban yang telah kita sembelih. Dan pembagiannya itu yang pertama, sepertiga untuk dimakan sendiri bersama keluarga, sepertiga untuk disedekahkan, dan sepertiga untuk dihadiahkan. Nah, teman-teman, tujuan berkurban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban hukumnya sunnah yang diwajibkan atas keluarga muslim sesuai kemampuan mereka untuk berkurban. Ini penjelasannya ada di surah Al-Kautsar ayat 2. Nah, hikmah berkurban sendiri mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan sunnah, memperbanyak pemberian untuk keluarga pada hari Idul Adha, dan sebagai ungkapan kasih sayang kepada fakir miskin, dan kemudian bersyukur kepada Allah yang telah menundukkan binatang ternak bagi kita sebagai firman-Nya di Quran surah Al-Hajj ayat 36 dan 37. Baik teman-teman, semoga dapat dipahami materi tema kurban kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya, yaitu haji. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.